sekali yang sangat banyak itu 70 orang. 70 orang. Ibu ini banyak banget yang dikerjain, kerja MUA juga iya, nggak capek badannya. Itu alat makeup itu bisa ada yang 2 juta dan itu misalnya dia habis bersamaan tuh bisa kita belanja 10, 20 juta tuh cuma dapat 4 makeup, 5 makeup. Klienku kesurupan pernah waktu aku makeup. Terus 2 kali aku kayak gitu. Aku datang pengantinnya udah pakai baju, udah tinggal duduk. Ya Allah, enak banget untuk LOL Mahakarya best sih. Keluar dulu, keluar. Ini anu nih, aku dikira bandar narkoba dong. Dia lagi ngejar orang tapi dia salah orang. Halo guys, kembali lagi di Coba Tenang. Hari ini kita kedatangan salah satu MUA yang terkenal banget dari penjuru kota ini ya, dari sudut ke sudut. Siapa sih yang nggak kenal sama MUA yang satu ini, yang dulu pernah banget viral waktu zaman make up wisuda. Nah, siapakah yang akan kita datangkan? Hari ini kita sudah ada bersama dengan Zulfida Make Up. Halo Kak Pida. Halo Ji. Hari terang banget loh. Terang banget ya. Terang banget. Kayaknya sama background kayak masuk banget. Sesuai sama ini ya, warna bajunya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Makin cantik, Amin, makin kaya raya. Amin. Kayak lebih kayak kamu sih. Kayak ibu dewan ya. Oh iya. Cita-cita ya, Bun. Oh, cita-cita ya. Tapi kan sekarang nggak usah jadi ibu dewan, udah kaya, udah banyak. Amin. Ya Allah, doa itu ya, Jis. Amin. Kak Pida, ini kan sesuai dengan permintaan. Oh, banyak banget orang yang minta Kak Pida dong, Kak Pida dong, Kak Pida dong gitu. Masa sih, ngundang aja nih kayaknya. Nah, kita pengen banyak ngobrol hari ini, santai aja bareng Mahakarya Organizer Group di program Coba Tenang. Iya. Programnya gimana? Coba Tenang. Iya, Coba Tenang. Nah, hari ini kita pengen tahu nih, dari dunia per MUA-an kan Zulfida ini termasuk salah satu pionir di Kota Samarinda yang dulu itu pokoknya siapa sih yang nggak pakai Zulfida sampai dengan hari ini? Permintaan pun juga banyak sekali di Mahakarya, maunya Kak Pida dan lain sebagainya. Akhirnya kita datangkan lah. Dulu pernah viral itu sampai masuk koran, sosmed. Satu hari bisa make upin berapa orang? Itu dulu waktu zaman wisuda. Dulu zaman wisuda aku bisa sekali yang sangat banyak itu 70 orang. 70 orang. Gara-gara satu sekolah, kan zaman dulu aku make upin anak-anak sekolah ya. Iya. Jadi sekolah ini sama sekolah ini yang tadinya beda tanggal tiba-tiba jadi satu tanggal. Iya. Jadi 70 itu aku. Iya, dan itu kan udah diambil semua jobnya ya. Mau nggak mau ya udah dikerjain. Mau, iya, dan mereka mau aja. Tahun berapa? Itu tahun 2016, 15. Udah lama banget. Ya ampun, kalau inget itu aku juga kayak, kok bisa ya? 2016 ngapain ya? Mungkin teman apa yang di make upin juga kali ya? Mungkin kayaknya Jis, bisa itu jadi. Anak sekolah, wisudaan SMA gitu kan? Wisudaan SMA, graduation, kayak apa, perpisahan gitu-gitu. Iya. Pernah sakit nggak pas 70 orang itu? Alhamdulillah enggak sih ya Jis ya. Sehat aja. Cuman tim-timku yang sakit. Jadi kayak satu orang ngerjain berapa? Satu orang. Nah, jadi aku tuh sistemnya kalau misalnya banyak kayak gitu, timku ini ngerjain kayak sampai bedak complexion. Aku juga yang ngeracik kayak gitu. Terus mereka yang pakein doang. Tapi kalau untuk alis, mata, dekoratif semua tetap aku. Tapi kan kalau zaman dulu tuh yang tepok-tepok, kalau bisa ditempel gitu. Jadi cepet. Satu orang itu pokoknya aku estimasiin sekitar 10 menit, 15 menit. Jadi kalau tim, aku bagi sih biasanya kalau untuk foundation complexion itu satu orang 7 orang, 10 orang gitu. Jadi timku banyak, 8 sampai 10 gitu. Iya. Banyak timku yang dulu sekarang udah buka MUA sendiri juga banyak. Iya benar. Karena belajar dulu di Zulfida, terus akhirnya mereka oke bisa ya. Gitu ya. Bisa aku buka sendiri gitu warungnya. Iya, karena mereka juga pinter-pinter sih, betul, jadi enak gitu. Nah itu kan zaman dulu 2016 anak-anak SMA itu kan gini, yang penting sama Zulfida aja gitu kan, make upnya mau 15 menit aja kan. Nah menurut Kak Pida waktu itu worth it gak sih make up mereka itu, kayak bisa bertahan gak ya, ragu gak 70 orang ini harus satu harian? Kalau di awal sih biasanya aku tuh kayak ragu sih, kayak yakin gak ya di jam segini harus jam 7 harus selesai. Kadang kan acaranya ada yang pagi, ada juga yang malam. Pokoknya aku estimasiin jamnya itu misalnya 50 orang, satu orang 15 menit, aku kali ini berapa orang, jam segini udah selesai. Jadi kadang aku kayak di awal tuh udah ngitung-ngitung tuh. Dulu aku kan belum ada asisten, jadi yang bantu ngitung ibuku. Bu kira-kira bisa nggak ya? Kalau ibuku bilang bisa, ya aku yakin aku pasti bisa gitu. Bahkan ibuku dulu yang bantuin aku ya, jadi dulu ibuku yang bantuin nge-foundationin. Mungkin banyak ya yang di sini yang jadi klien-klienku yang dulu pasti tahu sama ibuku. Dulu ibuku yang nemenin kayak gitu-gitu. Jadi kayak
oh kata ibuku cukup sih waktunya Kak, asal cepet, jangan terlalu banyak ini itu, oh ya udah gitu, yang penting cantik aja, ngeblending aja ya udah gitu. Ya itu gara-gara itu rame banget kan, jadi sorotan banget, ih masa sih Iya. satu hari bisa 70 orang. Iya itu viral sih Iya, memang waktu viral itu, banget. bahkan aku kayak jadi omongan satu sama Rinda yang kayak, ih gila ya, Tangannya dia ada bisa, berapa? iya, kok bisa sih, kok bisa, aku juga kalau aku pikir sekarang aku juga gitu sih Ziz, kayak, Iya, makanya. kok aku bisa sih, jadi ya mohon maaf ya yang dulu aku Duh, make upin secepat modal itu. nekat nggak sih kan jadinya? Iya, terus kan mungkin juga karena zaman dulu itu kayak MUA sedikit ya, jadi benar. mungkin MUA salon kan banyak, tapi yang kayak MUA flawless gitu tuh nggak banyak. Iya. Dan jadi bagi mereka itu Hal makeup, baru. iya kayak ih cantik ya, natural gitu. Padahal kalau aku lihat fotoku ini, ada kemarin baru muncul di Facebook 8 tahun yang lalu. Iya. Oh makeupku kayak gini ya dulu ya. Kok orang mau ya, tapi kayak ya udah mungkin pada saat itu zaman itu ya itu bagus. Iya. Bagus gitu sih. Bagus banget. Kalau ini kan 9 tahun yang lalu ya 2016, sekarang 2025. Masih sanggup? Oh sudah tidak, sesuai umur ya, dan sesuai kecepatan tangan. Mungkin Iya. karena ngaruh ya, kan dulu mungkin belum ke wedding ya Jis. Jadi karena belum ke wedding, jadi akhirnya kayak ya udah makeup reguler, bahasanya kan itu makeup reguler. Makeup reguler mungkin yang kerapiannya nggak terlalu dituntut, sedangkan Iya. kalau wedding kan kerapiannya harus dituntut karena dikenang ya semua makeup dikenang seumur hidup. Cuman kalau wedding tanggung jawabnya kan lebih besar. Iya. Jadi karena sering handle wedding, akhirnya sekarang itu kayak kalau makeupin wisuda bridesmaid satu orang aku 1 jam, udah nggak bisa 15 menit lagi. Iya, betul. Aku udah 15 menit, aku udah pernah coba nggak bisa. Paling cepet tuh 45 menit. Karena aku mataku sendiri nggak bisa lihat kalau makeup ini belum rapi, aku nggak bisa lanjut ke step Iya. selanjutnya gitu. Mungkin karena dulu juga teknik makeupnya belum terlalu banyak Iya, kayak sekarang gitu kan. Dulu alis aja istilahnya aku ngerjain 5 menit udah selesai. Iya, Kalau sekarang harus udah bener-bener nggak ini bisa. bener nih, harus bener nih bentuk Iya. alisnya, jangan sampai sama semua template sama Iya, lurus. dulu tuh bener-bener yang ya ampun. Aku juga ya Allah, mohon maaf ya, tobat, aku udah tobat sih. Julfida ini mulai dari tahun berapa, Kak? Aku itu make up kalau reguleran yang kayak anak-anak SMA itu aku dari 2014. 2014. Oke. 2014 aku mulai Masuk ke wedding. Masuk ke wedding 2016, 2 2016. tahun setelah itu. Makanya aku amazing banget sama MUA sekarang yang baru. Habis private mereka bisa handle wedding tuh aku Betul. hebat sih. Itu Maksudnya, mentalnya mereka kuat sih. Iya. Jadi kayak berani banget loh aku buka. bener, buka itu. karena dari zaman dulu kan kalau kayak kita harus dari nol, kita harus ngeyakinin hati nih bisa yuk gitu. Iya. Ternyata kalau sekarang udah beda zaman sih ya. Benar. 2014 sih itu aku mulai bener-bener mulai belanja alat makeup, naik motor ke sana ke sini. Iya, sekarang kan belanjanya naik pesawat ya. Aduh, sekarang helikopter sih kalau bisa. Iya. Kalau bisa aku sampai kayak apalagi kalau udah touch up siang, ayo dong naik pesawat aja nih, helikopter bisa nggak sih? Nah, dari pengalamannya 2014 sampai sekarang masih jadi makeup artist sampai hari ini. Kenapa sih milih jadi MUA nggak jadi yang lain aja? Ya, banyak duitnya loh. Aku suka ini. Aku suka banget sih. Enggak sih ya itu kan hadiahnya. Iya. Tapi kalau aku jujur dari aku sendiri itu kenapa MUA karena aku hobi. Karena dari aku sendiri suka makeup dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin makeupnya natural aja, tapi kalau dulu aku misalnya diajakin ibuku ke undangan, aku full makeup tuh. Iya. Jadi aku lihat di YouTube, lihat tutorial gitu. Kalau sekarang kan di mana aja banyak tutorial ya. Kalau dulu cuma di YouTube dan ala-ala aja. Dan juga dulu itu karena ibuku tuh guru tari, Jis. Oke. Ibuku guru, terus kadang suka disuruh make upin murid-muridnya nari. Jadi dari situ juga diajarin. Terus kayak, oh seru ya make upin orang nih, jadi cantik nih kayak Iya. gitu. Terus akhirnya hobi dan ya udah deh terjun kali ya. Karena waktu itu ada pernah muridnya ibuku yang aku make up. Terus dia bilang, "Kak, aku mau make up dong. Kakak terima nggak make up?" Nah, aku mikir, karena bukan MUA ya. Iya. Istilahnya aku punya Instagram pun bukan untuk MUA gitu dulu. Terus kata ibuku, aku tanya sharing, terus kata ibuku, buka aja Kak, nggak apa-apa kalau memang mau. Tapi dibayar berapa? Baru awal juga nggak usah dibayar. Jadi aku nggak dibayar Iya. sama murid ibuku itu. Jadi kayak ya udah deh, yang penting aku coba dan ternyata mereka suka. Ya udah akhirnya ibuku bilang mau diseriusin Kak. Nah jadi dari situlah mulainya. Modalnya sempat dimodalin orang tua nggak? Iya jelas dong, Iya. kan kita
kan memang jadi beban orang tua ya. Yes. Jadi dari situ sih ibuku yang kayak mau kah gitu, akhirnya belanja alat makeup, semua ibuku yang belanjain gitu. Baru akhirnya private. Dulu belanja make up itu masih di Samarinda aja? Samarinda aja, Nggak karena masih yang lokal brand. Ya, istilahnya kalau mau high end itu, high brand itu kayak mahal banget ya. Tapi satu sekarang foundation sama juga sih. Kirain sekarang nggak bisa sih sampai lokal. Jadi kayak menurutku, apalagi kalau misalnya habis bersamaan tuh kadang, karena sekali kita ini edukasi juga buat klien ya. Jadi maksudnya kita satu alat makeup itu bisa ada yang 2 juta, dan itu misalnya dia habis bersamaan tuh bisa kita belanja 10-20 juta tuh cuman dapat 4 make up, 5 make up gitu. Jadi kayak ya Allah, kalau udah ini habis bersamaan ya udah sih. Bener-bener. Lumayan. Ini juga akhirnya yang ngebuat make up artis itu punya harga. Iya. Ya kan? Benar. Selain produknya yang juga makin hari makin mahal, skillnya juga, apalagi ini sering buka kelas, sering ikut kelas juga, pasti belajar terus kan. Iya. Nah, terus pernah nggak kalau pas nge-make upin orang masih sampai dengan hari ini ditawar-tawar? Wah, masih. Itu Wah, tentu. ya masih sih. Apalagi kalau ke galeri kan, kebetulan yang ada galeri. Jadi kadang kalau yang pada ke galeri pada nanya, Mbak ini berapa, segini? Oh, saya kira cuma segini, Mbak, kan dipakai sebentar aja, apalagi akad. Jadi kayak kan sebentar aja, masa nggak bisa, Mbak, ini segini aja. Iya, ini ya makanya ada admin ya. Kan kalau aku tuh nggak tegaan, Jis. Jadi kalau misalnya aku ada di galeri, bahkan kadang aku kayak ya sudahlah, kasihan. Kadang aku gitu. Jadi kadang malah admin yang kayak kadang, sudah Kak, nggak apa-apa Kak, kayak gitu. Karena ya ditawar masih sampai sekarang. Karena ya orang mungkin mikirnya segitu doang, masa nggak bisa kurang sih, kan gitu. Iya, betul. Aku juga kalau makarya nggak pernah deh kayaknya. Ditawar itu hal yang wajar. Iya kan? Iya, dulu aku juga pernah ditawar, Kak, nge-MC aja, bentar aja ngomongnya. Ya sudah Pak, saya pakai kutang aja ya Pak datangnya. Ketahuan ya itu gitu. Kan, makanya dikira tuh kayak semua, tapi ya nggak semua sih ya. Alhamdulillah sekarang udah pintar-pintar. Pada enak, Udah realistis lah sekarang tuh, karena ngelihat kan mereka pengennya apa nih, goalsnya adalah bagus, cantik, dan nggak bikin crack dan malu gitu loh ketika di hari H kan. Jadi ya udah pasti mereka mikirnya harus produknya bagus, MUA-nya juga yang skillnya yang bagus. Itulah, gitu, ya sampai dengan bahkan ada yang apa ya karena ditawar menawar ya, kadang ada yang ke galeri itu tapi dia nggak nawar karena dia itu kayak udah nabung lama gitu, Jis. Jadi kadang malah yang orang kayak gitu malah aku kurangin harganya. Iya, benar. Jadi kayak dia kan cerita, Kak, aku tuh pengen sama Kakak dari dulu banget kayak gitu. Terus apa namanya, aku nabung katanya gitu. Bahkan aku tuh sampai debat sama orang tua karena pengen pakai Kakak. Jadi kayak ya Allah, kasihan banget. Jadi aku kayak nanya, emang budgetmu berapa? Terus dia bilang segini. Ya udah segitu aja, nggak apa-apa. Kadang aku gitu karena kayak kita tuh usaha tidak selalu uang ya. Iya, benar. Kan kita kadang berpikir rezeki itu bisa sedekah. Iya, kayak gitu. Kita bahagia di hari bahagia orang tuh seneng juga gitu kan. Terus sih kadang sedih juga kalau ingat-ingat. Pasti orang yang nonton Kapida, aku pengen Kapida dari TK gitu ya. Enggak juga ya, aku bisa lihat soalnya kan kayak ini bener apa enggak gitu. Iya, bener-bener. Ntar semua orang ke aku dari TK pengen udah cita-citanya dari TK nggak tuh udah main sosmed. Ya makanya tua banget berarti kita ya kalau dari TK. Nah, selain jadi MUA ini kan juga kerja. Iya. Kalau kenapa sih ibu ini banyak banget yang dikerjain? Kerja MUA juga nggak capek badannya? Capek ya, pasti capek ya, tapi karena aku happy. Jadi jujur, Jis, kalau misalnya aku misalnya kan alhamdulillah makeup weekend ya. Nah, kalau makeup hari kerja kan otomatis aku harus makeup dulu dari subuh baru aku kerja. Nah, jadi ya capek, pasti capek, tapi karena makeup ini hobi aku ya seneng. Nah, terus juga ya alhamdulillahnya orang-orang di kantorku tuh juga paham gitu, baik-baik banget. Jadi kayak kalau aku izin sebentar keluar gitu, misalnya ada makeup siang gitu, mereka ngerti. Tapi kalau subuh kan nggak usah izin ya, kan subuh mereka masih tidur kan, jadi kayak ya aman gitu sih. Dan aku bekerja juga, maksudnya kebetulan aku tuh kerja duluan, Jis. Jadi aku kerja dulu tahun 2014 awal, aku udah masuk kerja, terus tahun 2014 tengah aku buka make up gitu. Aku sempet kok ditanya sama waktu dulu aku kerja di dinas yang lain lah ya. Sama atasanku tuh kayak yang drama gitu juga, karena temen-temen pada julid juga kan. Mau kerjanya di mana nih? Jadi aku tuh bahkan pernah gini, Jis. Aku tuh pernah
upload makeup, kan aku makeup Sabtu Minggu, tapi kan aku uploadnya pasti di hari kerja kan. Betul. Terus temenku yang lain itu kayak nggak terima. Kayak kok ini kerja nih. Iya gitu, terus mereka ngadu lah ke atasanku, terus atasanku manggil aku, ngasih surat peringatan, terus mereka bilang, dengan aduannya gini, Zulfida upload makeup di jam kerja. Terus bukan bos ya, atasan lah ya. Atasan itu ngomong, Zulfida bisa nggak upload makeup jangan di jam kerja, karena itu mengganggu rekan-rekan yang lain. Kan admin harusnya, kan yang maksudnya ini kan yang ngerjain Iya, admin terus kan. aku bingung, mengganggunya dari sisi mana? Saya masih di sini Pak yang ngerjain admin. Posisinya itu lagi di kantor. Terus upload kan cuma di HP. Aku tetap bekerja, jadi mengganggunya dari mana ya? Biasa iri hati ya. Jadi ya begitulah. Dan sekarang fitur di Instagram itu ada loh yang terjadwal. Ya, misal kita uploadnya hari ini tapi mau teruploadnya itu besok itu bisa. Iya, itu makanya. Iya. Jadi harus main Instagram dulu sih Kak. Makanya aku kalau dibilang udah kerja terus kenapa makeup ya mungkin karena aku udah kerja duluan. Jadi ketika aku kerja aku make up. Jadi kayak karena aku suka, aku hobi, akhirnya aku sambil gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Banyak kok yang bilang berhenti aja kerjanya, toh ini juga nih. Tapi gimana ya, impian orang tua juga aku harus jadi pegawai. Jadi ya gitulah ya, diikuti ya cita-cita. Kalau ini kan kita balik lagi nih Kapida ya. Sekarang udah kerja ya kan. Dari dulu kan udah kerja ya. Terus kalau aku tarik nih dari cerita dulu yang 9 tahun lalu ngerjain satu orang 70. Tahun sekarang 2025 ngerjain satu hari itu bisa berapa orang untuk wedding? Kalau wedding aku paling banyak itu 3. Aku berani ambil paling 2, 3 itu kalau emang bener-bener lokasinya deket ya. Jadi kalau lokasinya jauh aku nggak berani, paling 2. Samarinda Kota gini Samarinda aja ya? Kota, istilahnya dari satu hotel ke hotel lain kayak mesra ke Five Premier kan nyebrang doang tuh. Tidak boleh di sini. Ya harus sponsor. Dari satu hotel sama Five Premier tolong satu kamar untuk saya dan Zulfida. Jadi 2. Iya boleh. Iya jadi dari satu hotel ke hotel lain gitu. Maksudnya kayak dari jalan ini ke jalan itu deket gitu. Itu aku berani sih. Tapi kalau kayak jauh gitu aku nggak berani. Atau satu acaranya siang, satu acaranya sore itu aku berani. Untuk ngambil 2 atau 3 atau 4 asal jamnya jauh gitu. Karena ini juga yang bikin kadang pengantin itu overthinking, khawatir. Terus juga sebagai jasa wedding organizer kami juga pasti nanya nih, Kak yakin kalau misalnya ngambil lebih dari 3 itu sanggup? Kadang-kadang juga kita konfirmasi jam-jamnya. Kenapa nih akhirnya Zulfida SOP-nya satu hari udah 3 aja? Padahal kan sebenarnya bisa. Bisa sih. 5, 6, 7, 8, maunya 70. Sih ya. Maunya satu kamar kumpulin semua. Oh wisuda. Iya wisuda. Jadi wedding rasa wisuda. Ini makeup kelas Kak ya. Jadi pengantinnya ada 6 ini sih. Iya kita mau collab ya Kak di sini. Jadi MUA semua ngumpul, fotografer ngumpul, semua WO-nya, LO-nya ngumpul. Ya karena ini sih ya, aku mikirkan waktu perjalanan. Terus juga kebahagiaannya klien kan panik pasti ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini aku bersama Mahakarya sangat membantu. Jadi kayak kenapa aku kan kita kadang sehari bisa 2 ya, jadi kita bareng kan. Jadi kayak terima aja. Kadang kalau admin nanya Kak terima nggak, terima aja. Siapa WO-nya? Kadang aku juga nanya nih ya. Jadi kayak ya udah terima aja karena aku ngerasa akan dibantu dengan menenangkan pengantin, dengan di-handle pengantinnya. Bahkan kadang aku tuh nyaman banget dengan aku datang pengantinnya udah pakai baju, udah tinggal duduk. Ya Allah, enak banget untuk LO Mahakarya best sih. Jadi kayak ya dengan WO yang bisa membantu aku begitu, jadi aku sekarang berani juga ngambil kayak 2, 3. Nah, tapi ya untuk klien-klien juga jangan takut kalau nggak pakai WO karena ya insya Allah kalau aku nggak ngambil wedding banyak ya aman aja sih. Iya karena udah tahu batasan kan, kemampuan gitu. Kemampuan, kecepatan gitu-gitu. Iya, benar-benar. Jaraknya, ngebutnya di jalan seberapa, terbangnya gitu. Iya betul. Tapi kadang pun juga 3 itu jamnya jauh ya, misal yang paginya 2, satunya nanti sore atau malam gitu. Jadi jauh. Iya, betul. Paling banyak berani 2 sih rata-rata. Kalau 3 tuh jarang banget. Untuk di jam yang sama ya. Untuk di jam yang sama. Karena kan akad rata-rata jam 8 dan harus siap jam 6, jam setengah 7. Nah itu aku
pasti ambil 2, nggak berani ngambil lebih. Kecuali satunya resepsi, kan kalau resepsi agak siang itu aku Karena berani. juga balik lagi kalau misalnya satu waktu dengan 3 pengantin pasti ada yang dikorbankan make upnya itu dari jam 1 malam, ada yang dari hari sebelumnya nggak? Dari ya dini hari sebelumnya terus dia tidur lagi itu nggak itu ada pernah cerita sih. loh yang di Iya. sosmed yang viral itu di TikTok. Oh iya, dia dia di make upin tidur, dari hari sebelumnya. iya jam 10 malam. Ya kasihan sih ya, sebenarnya itu pilihannya klien ya. Betul. Itu kan kliennya yang berarti pengen banget ke si MUA ini. Tapi kan kalau netizen ini kan biasa ya, mulutnya tuh kayak Iya. dikompor-komporin. Iya, kayak tahu banget. Bahkan kadang klien tuh ada kok yang rela kayak, Kak aku nggak apa-apa di makeup jam berapa aja, yang penting sama kakak. Ada, tapi kan kadang kita kasihan dia nggak tidur apa gimana gitu. Bahkan aku aja kalau makeup subuh nggak pernah dari jam 2 tuh nggak pernah, pasti jam paling pagi tuh 2:30, karena bagiku mereka pasti kan ada gladi bersih apa, pulang ke hotel baru jam berapa, mereka tidur jam berapa, itu kupikirkan karena kasihan kalau nggak tidur gitu. Iya sih, jadi kayak ngambil job wedding itu banyak hal yang dipikirkan, nggak hanya melulu cuan ya. Betul. Jadi kenyamanannya klien juga. Ada nggak pengalaman yang kurang mengenakan karena itu kan perempuan bangun berangkatnya subuh banget, nggak subuh sih, kadang jam 2 jam 3 udah OTW kan. Iya. Ada ketakutan nggak, kekhawatiran atau pernah kejadian apa gitu? Pernah banget Jis, jadi aku ingat banget itu kejadiannya. Aku ngebut karena aku belum makeup wedding, itu makeup reguler. Aku mau makeup dari, ya itu juga yang jadi pengalamanku untuk kalau ngambil makeup jangan lokasinya jauh. Jadi itu aku makeup dari Jalan Juanda ke Lempake, jauh kan? Jauh. Nah, sedangkan itu waktu tinggal setengah jam. Jadi aku kayak ngebut banget itu aku di jalan. Ternyata pas aku ngebut ada yang ngikutin aku di belakang mobil. Terus tiba-tiba aku diberhentiin di depannya. Terus diketok, tok tok tok. Aku berdua ibuku masih itu tahun 2015-an. Terus ibuku juga, kenapa ini? Cowok-cowok nih ngelilingin aku. Buka dulu, buka. Ada pistol lagi di sininya. Waduh, deg-degan kan. Pas dibuka, ya aku bilang gitu. Terus katanya, keluar dulu, keluar. Ini anu nih, aku dikira bandar narkoba dong. Dia lagi ngejar orang tapi dia salah orang. Jadi udah aku nih mau ngebut, aku deg-degan diberhentiin. Udah aku nih mau nangis, kenapa aku dikelilingin cowok-cowok. Ternyata dia salah tangkap. Terus dia langsung, yang temennya di dalam mobilnya bilang, bukan itu mobilnya. Akhirnya mereka langsung pergi tanpa bilang, maaf ya, tanpa ngomong gitu. Jadi itu yang Ini polisi. tapi kan mereka pakai baju intel, baju biasa kan. Jadi kayak ya ampun, aku bilang itu sih pengalamanku yang ini banget, kayak pagi-pagi subuh-subuh yang mengerikan. Lewatin orang balapan juga itu aku deg-degan sih. Itu sih yang kayak aduh aman gak dia, kadang gitu. Untung kemarin ya ada penangkapan jadi kayak balapan liar lumayan ya? iya. Jadi sekarang udah jarang yang balapan-balapan kayak takut ini apa namanya? Takut di tengah mereka kan ngebut-ngebut ya, Jis. Jadi aku kayak takut banget. Mana kalau subuh-subuh kan dulu zamannya ada begal-begal itu kan. Iya benar. Dulu pakai motor lagi. Begal itu 2014-15 tuh yang rame-rame Iya, banget. itu aku masih pakai motor tuh waktu itu. Jadi aku kalau makeup, bapakku takut ikutin banget. dari belakang. Iya, betul. Bapakku ikutin kemana aku makeup diikutin. Terus dulu kan sama suamiku yang sekarang masih pacaran, dia juga yang kadang nganterin, nemenin gitu. Iya. Sekarang kan udah diantar ya. Sekarang aku sendiri. Oh iya, tapi mobilnya Dulu kan diantar. udah ngeri ya. Udah aman lah Ditembak juga maksudnya. nggak bisa kan. Ya udah anti peluru ya. Mobil Makanya udah presiden. aman sih, maksudnya kalau sekarang aku nyetir sendiri udah enak. Kalau dulu masih belum berani karena gelap, sepi kan ya itu karena banyak begal itu. Iya. Nah, Takut. sekarang tuh masih laris banget Zulfida, Amin ya alhamdulillah. Allah. Apa sih yang tipsnya dong, kayak kita kan pengen tahu ya dapurnya Zulfida sedikit aja gitu ya, kayak apa sih yang membuat Zulfida itu masih diminati menurut pandangan beberapa orang? Pernah nggak dengar cerita kenapa sih mau pakai Zulfida? Pasti kan ngobrol kan sama pengantin sih, kan? pasti Apa sih. sih alasan mereka pakai Zulfida? Mereka aku bacain air sih biasanya, Jis. Kok kasih pakai dukun. Jadi Ada dukun saya. enggak sih ya. Jadi ya maksudnya kayak orang masih pakai aku dari sekarang, dari dulu ya. Yang ngebedain apa sih Zulfida dengan mua-mua? Mungkin signature make upku itu, kalau aku sendiri membranding diriku tuh emang dengan mataku yang bulat. Aku kalau make upin orang suka bikin mata orang tuh bulat, kan ada yang panjang, ada yang ala-ala bold, ada ala-ala Arab gitu-gitu. Nah, kalau aku suka yang kayak baby doll gitu. Jadi kayak bukan Barbie juga sih. Jadi imut gitu. Jadi klien tuh kayak manis aja gitu kelihatannya. Itu sih aku mungkin klien-klien ya sejauh ini yang aku tanya, makasih. Jadi aku tuh kan setiap sebelum makeup nanya juga, Jis, mau makeupnya gimana, dan mereka pasti bilang bisa.
Bisa. Oh, aku kira ini tuh Harus gitu ya. Mua ini kan punya karakter ya. Oh, Kak harus gini gitu, enggak Enggak ngebuka sih. juga sesi Kebuka, kayak iya. request itu ya. Boleh. Jadi kayak kan aku juga private ke MUA yang lain kayak yang di Jakarta di mana. Jadi look mereka kan berbeda karena aku harus bisa juga look yang bold, look yang klasik, look yang ini karena kadang-kadang klien ya agak mengkejutkan aja di hari H baru bilang Kak aku mau gini ya. Mau ganti lagi. Iya, jadi aku yang kayak oh yaudah nggak apa-apa karena aku udah pernah belajar, jadi aku akhirnya tahu oh kalau begini bisa request. Jadi setiap aku mau mulai makeup pasti aku bilangnya gimana Kak mau request makeupnya gimana, pasti gitu kok kalau ke pengantin karena kan kadang ada juga yang milih aku tuh karena mungkin nyaman di akunya ya karena denger temennya sama Kapida mungkin gitu juga jadi kayak pernah kayak gitu sering sih jadi kayak ya aku merasa mereka pakai makeupku tuh karena mungkin dilihatnya natural, flawless, mereka pengennya nggak terlalu berlebihan gitu sih sejauh ini yang kayak natural. Pernah nggak dapat permintaan Kapida aku mau mukaku manglingin kan biasa pernah. orang Jawa nih iya suka itu gitu aku kan. waktu itu tapi orang Bugis kayaknya karena keluarganya yang memang suka yang jeder akhirnya iya kita rubah kontur wajahnya jadi bener-bener yang ya kita bismillah ya aku bilang. Sebentar ya Kak ke dokter Oki dulu iya, ya. kita datang ke ini klinik dulu ya gitu. Tapi aku seneng juga kadang klien-klien itu bagusnya ada yang totalitas di hari H. Mereka ada yang filler. Ada yang sampai bahkan ngebuang lemak di bawah mata dan emang perawatan kayak gitu ngaruh banget di make up. Jadi aku ngerasa kayak make upku berhasil banget nih kayak gitu. Jadi keren sih, makanya mereka biarpun di makeup natural, flawless tapi tetap berubah gitu. Itu sih yang mereka banyak ngomong ke aku pengen ke Kapida tuh karena Kapida tuh nggak berlebihan, terutama alis sama mata itu sih. Tapi kalau kayak filler, oplas itu ya, itu kan butuh recovery kan? Iya. Itu berapa bulan mereka bisa 2 bulan, sebulan. Jadi sebulan sebelum acara itu udah sembuh gitu, udah nggak ada luka-luka. Jadi udah nggak bengkak-bengkak. Kalau facial boleh facial, tapi jangan yang bikin terkelupas kayak peeling gitu-gitu. Tapi kalau facial malah bagus, PRP. Pokoknya tindak-tindakan yang bikin muka kencang, bikin muka lembab tuh bagus banget malahan. Jadi asal nggak yang bikin terkelupas. Aku pernah Jis dapat klien di Sepaku sana kan ketikaan panas banget kan terus dia nggak bilang maaf Kak Pida ya kan yang nontonnya se-Indonesia ya iya Sepaku Lempake tadi udah disebutin ini nanti kita kasih tahu match aja ya di bawah-bawah ya biar mereka deket IKN ya guys deket Ibu Kota Baru nah jadi itu kan panas banget terus dia nggak bilang kalau dia itu habis perawatan jadi aku udah foundation nih kan aku suka tipe makeupku tuh matte bukan yang glowing banget gitu kan jadi aku foundationku matte itu udah kering kok foundationku nih kayak nggak nempel, kayak terkupas-kupas. Aku tanya lah, habis perawatan kah? Iya Kak, kemarin aku peeling, udah 2 minggu. Oh tapi masih ini ya, masih belum hilang. Terus akhirnya aku pikir udahlah aman aja, tapi aku lanjutin nih sampai bedak. Masih nih, nggak apa-apa ya. Aku tanyakan jam berapa nih, masih banyak waktu. Aku hapus, aku ulang. Jadi aku ganti complexionnya dengan yang cocok dengan kulitnya dia. Itu sih kadang-kadang yang kayak kalau apa ya, perawatannya jangan dibikin terkelupas dong gitu karena kan bikin kita jadi 2 kali kerja ya. Makanya kadang di awal sekarang aku ajakin ngobrol kemarin ada perawatan apa, skincare-nya apa gitu-gitu sih supaya enak kan ngerjainnya jadi kita nggak usah ngulang 2 kali gitu. Nah itu sudah yang ngebuat kenapa Zulfida juga ada harga karena ketika ini nggak cocok produknya yaudah kita buang deh produk ini kita ganti kita ganti yang lain nih gitu karena kan wedding kan dipakai nangis-nangisan apalagi kalau MC-nya Ajis ya ampun aku dulu inget banget aku sampai bilang sama Ajis pengantinku jangan dibikin nangis banget inget nggak Ajis aku ngomong gitu ini tantangan loh iya terus kata Ajis kalau nggak bikin nangis nggak berhasil terus aku iya ya jadi aku yang kayak gimana caranya aku makeup akad tuh harus awet itu jadi aku dari situ Jis tahun berapa waktu itu jadi aku yang kayak harus belajar terus akhirnya sampai dapat bener-bener yang udah pas tahan air mata sih yang terutama tapi kalau untuk apa sih ingus emang susah sih ya karena makeup kan waterproof ya bukan ingus proof kan jadi kayak susah. Yang lebih bahaya itu tangan ibu nah itu langsung diginiin apalagi kalau misalnya sungkem juga di sini cep ibunya ini kan harus anti lipstick juga kan takutnya pas digini-giniin hilang juga ini makeupnya. Anti peluru juga sih Kak. Anti peluru. Harus tahan banting pokoknya ya. Dibawa kemana aja.
Karena kalau pas aku sungkeman itu aku ceritain, inget Kak cicilan masih banyak, jadi nangis kan. Dia sedih ya, Sedih, dia beban hidupnya kepikiran. banyak banget ya, ya Allah itu. Jadi aku kalau misalnya ini apa namanya make up kayak harus ini sih, harus bikin pengantin bahagia. Maksudnya jangan sampai dia nyesel kayak, ih aku udah pakai ini, udah bayar, maksudnya udah ekspektasiku udah ini kok ternyata di hari H begini kan, maksudnya jangan sampai begitu kan. Ada nggak hal-hal, ibaratnya persyaratan ketika sebelum di make up Zulfida ini pengantin, apa yang harus dihindari, pantangannya, misal makan telur ayam? Iya, jangan minum darah ayam gitu sih. Aku pernah banget loh kesurupan. Klienku kesurupan pernah waktu aku make up. Terus? 2 kali aku kayak gitu. Terus? Jadi ya itu aku ini waktu make up kan kok dia pakai adat kebetulan. Jadi kan kalau adat mungkin ada ritual-ritual manggilnya ya. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya dia ini bener-bener yang pakem banget. Aku kira yang ya udah modern. Jadi dia waktu aku make up dia bener-bener yang kayak diem, terus dia ngelirik aku begini, terus aku yang kayak kenapa Kak? Ada yang ini Kak? Biasa kan bulu mata nyucuk ya atau gimana gitu kan. Diem aja. Terus kata tantenya langsung masuk. Misi ya Mbak bawa kopi hitam. Dia minum. Bentar ya Mbak, jadi aku tuh make upin dia biasanya aku 1,5 jam 2 jam jadi 3 jam karena nunggu dia sadar dulu, terus dia yang kayak jadi kan aku kan takut, jadi kayak ih kenapa ini aku takut. Ternyata gara-gara dia kan pakai adat Banjar, ada daun pandan itu yang manggil. Jadi akhirnya dia tuh mau nari gitu loh Jis. Jadi kayak maaf ya Mbak, kita nggak bilang kalau misalnya memang ini. Jadi akhirnya nunggu dia minum kopi hitamnya abis, dia diem dibaca-bacain apa segala macem. Jadi yang make up ini udah rapi, dikasih air, digosok-gosok, ku ulang lagi lah akhirnya. Iya, baik. Jadi dan pandan itu memang udah jadi tradisi mereka harus pakai. Iya, kan emang buat sanggulnya emang pakai pandan gitu. Cuman karena mungkin keluarga itu waktu itu pakem dan mungkin gimana aku nggak ngerti juga. Untungnya mungkin ada tantenya. Itu sih ya, jadi kayak menakutkan. Ya nggak apa-apa kan pengalaman ya, lucu-lucu sih, aneh-aneh kan. Iya, jadi aku ingat aneh-aneh juga sih, lucu sih. Kayak ada gitu ya, yang kayak kesurupan. Jadi yang kayak di sosmed-sosmed emang ada yang kayak gitu emang. Lucu. Sekarang kita udah sampai, nggak kerasa ya udah sampai di segmen terakhir ya. 2 hari di sini. 2 hari, aku maunya kayaknya nginep sini aja sih, enak banget. Sumpah kalian harus ke office-nya sih, enak banget. Nggak bawa uang cash, tadi nomor rekeningku ada Jis. Masih sama kok Jis. Nah, Kapida ini kan edukasi juga buat pengantin-pengantin yang mau mempersiapkan pernikahan. Iya. Pasti kan harus memilih MUA. Banyak banget pengantin yang konsul ke kami, bingung nih ketika memilih MUA. Sebetulnya ada nggak tips dari Zulfida Makeup itu ketika pengantin biar nanti dapat MUA yang cocok? Untuk MUA yang cocok ya kalian pasti pertama lihat dulu portofolionya, karena kan portofolio jelas tuh di Instagram. Jadi kalian waktu hari H tuh kalian nggak kecewa sama hasilnya, jadi puas. Nah terus kalian juga harus ini sih milih paketan aja, karena kan tadi paketan lebih murah. Betul, iya banyak loh pengantin yang mau makeupnya ini, tapi nanti dia bajunya, gaunnya dari yang lain. Itu sebenarnya mereka yang kadang nggak paham kalau itu tuh harganya beda. Iya, jadi emang ini juga kalau kenapa harga MUA sama baju tuh lebih murah, karena kan lebih kita yang punya baju, kita yang pegang. Iya, jadi kalau udah kita kasih aja lah baju ini gitu. Jadi kalaupun ada apa-apa dengan baju itu kan tanggung jawab kita sendiri. Tapi kalau dia nyewa sendiri kan takut baju itu kenapa ya, ada apa-apa, misalnya robek atau luntur kena pasir. Kadang kan foto kan di kotor-kotor, tapi kalau kita yang make up ya udahlah nggak apa-apa gitu sih. Jadi kayak kalau milih-milih MUA ya lebih bagus ya memang yang paketan sih, karena terjamin kan ada WO-nya juga, maksudnya jadi kita terbantu dan satu pintu lah. Satu pintu, nggak ribet, harus kesini, harus kesini gitu. Terus kalau milih MUA pilihlah yang baik hati gitu-gitulah ya, yang ngobrol gitu. Berarti dia harus ngelihat ya setiap hari Jumat berkah nggak gitu? Iya, gitu ya. Aku nggak pernah lagi Jis, gue update, jadi aku kayak diem aja gitu. Nanti aku update deh. Iya. Tapi Zulfida ini juga salah satu mua yang mau kok diskusi sama pengantin kalau mau bikin baju baru kan? Oh boleh dong, itu sangat boleh banget. Apalagi kalau aku misalnya masih 3 bulan 2 bulan itu masih bisa banget bikin baju baru, boleh. Baju perdana kan bilang. Baju perdana, dan juga nggak mahal, maksudnya bagiku itu meringankan klien karena aku sistemnya 50-50. Jadi kayak misalnya harga bajunya berapa kita bagi 2 gitu.
Oke. Jadi bisa kalian ambil paketan Makarya, terus kalian bikin. Iya, amin. Setelah ini ya banyak nih kayaknya insya Allah. Iya, Bismillah. amin. Pokoknya berarti cara memilihnya adalah lihat portofolionya dulu, pengalamannya, terus yang di handle hasil-hasilnya semuanya ya. Terus koleksi baju-bajunya banyak atau enggak gitu kan. Karena biasanya ibu-ibu itu kan suka kalau misalnya udah satu tempat aja bajunya udah banyak. Gitu. Terus habis itu yang mau kolaborasi misalnya mau bikin baju dan lain sebagainya. Orangnya juga yang muda, gitu ya. Sama jangan lupa cek reviewnya juga ke klien-klien sebelumnya, mungkin temen yang udah pernah pakai. Di Google juga ada kok. Aku pernah dapat klien dia cari review di Google. Jadi dia bilang, aku pakai kakak karena aku lihat kakak di Google katanya. Emang kamu apa bukanya? Di Google Maps kan? Google, bukan di Google. Dia searching bilang, gitu. Searching MUA terbaik di Samarinda. Terus katanya namaku muncul. Jadi katanya dia pakai katanya gitu. Jadi cari review gitu kali ya. Iya, boleh lah itu jadi salah satu opsi kan ya. Tapi memang ya paling good itu adalah dari mulut ke mulut. Iya, betul. Mulut ke mulut tuh ngaruh banget sih karena pasti misalnya dia bridesmaid atau dia undangan, dia datang ke nikahan, dia ngeliat, oh ini, tapi banyak juga klienku yang kayak gitu. Jadi kayak aku kemarin ke undangan ini kak, oh ternyata makeup kakak difoto sama asli nggak beda jauh kayak gitu. Itu sih kadang itu juga harus review langsung dan mendengar komentar-komentar. Betul. Oke, terima kasih Kak Pida sudah hadir hari ini. Banget ya, Jis. Iya benar-benar. Ya, cepet seru banget loh obrolan ini. Nanti kita akan lanjut lagi. Jangan lupa, pokoknya tungguin uploadan video ini, nanti ditonton, di-share sebanyak-banyaknya, jadi biar bisa jadi referensi kalian atau teman-teman kalian untuk mencari makeup artist terbaik di Samarinda, IKN, dan Ibu Kota Negara ini. Semuanya aku siap kok berangkat. Naik kapal, naik darat, naik laut, naik udara. Oke, sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Jangan lupa tonton. Dah.